Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, kita sambut dulu ya untuk narasumber kita. Yang pertama Dr. Erika, spesialis jantung dan pembuluh darah. Halo dok. Oke, yang kedua untuk narasumber kita yaitu Dr. Aples, spesialis bedah torak ya dok ya, dan kardiovaskular. Baik dokter, dan terima kasih juga kepada sahabat IHC yang telah join di IG kami dan para perwira IHC juga. Ya, perkenalkan, nama saya Sibro selaku moderator yang akan memandu jalannya bincang kita di sore ini dengan tema berbincang menarik bareng IHC menjelajahi dunia jantung ya dok ya. Oke, kita langsung mulai aja ya dok. Oke, untuk yang pertama kita akan langsung ke Dr. Erika. Silakan dok. Lebih deep ini kali ini adalah terkait dengan penyakit jantung koroner, karena penyakit jantung koroner itu adalah penyakit di antara penyakit jantung yang lain memang saat ini sering sekali ditemukan, terutama pada usia-usia muda ya. Sekarang kalau dulu mungkin di atas 50 tahun, faktor usia dan lain-lain, tapi sekarang sudah bergeser di umur 30-40 tahun juga sering ditemukan. Betul ya dok ya? Dokter mungkin sering ketemu sekarang di konsultan juga usianya jauh lebih muda ya dok ya. Nah, jadi penyakit jantung koroner itu adalah penyakit jantung yang mengenai pembuluh darah koroner. Nah, pembuluh darah koroner itu apa? Pembuluh darah koroner itu adalah pembuluh darah yang memberi makan otot-otot jantung ya. Nah, pembuluh darah koroner itu sendiri diameternya sangat kecil ya. Jadi hanya mungkin berkisar 3-4 mili ya, sehingga saat terjadi adanya plak atau sumbatan ya, dia akan sangat mempengaruhi aliran darah di pembuluh darah koroner tersebut. Nah, apa saja sih faktor resiko dari penyakit jantung koroner? Apa saja yang mempengaruhi bisa terjadi penyumbatan di pembuluh darah koroner itu sendiri? Nah, ada banyak faktor. Ya, biasanya kita akan selalu akan jadi bagi mudahnya menjadi dua, yaitu faktor resiko yang bisa diubah sama faktor resiko yang tidak bisa dirubah atau memang ya kita bilang unmodifiable. Kalau unmodifiable itu seperti kayak usia ya, orang semakin bertambah usia, ada faktor degeneratif, ada proses yang namanya proses aging. Nah, itu membuat dinding-dinding pembuluh darah mengalami kita bilang proses kemunduran ya. Jadi sehingga risiko untuk terjadinya proses aterosklerosis atau proses menuju risiko terjadi plak di pembuluh darah koroner itu menjadi lebih meningkat. Lalu ada faktor usia tadi sudah jenis kelamin. Laki-laki lebih rentan dibandingkan dengan perempuan yang masih menstruasi aktif, karena perempuan itu punya hormon estrogen ya, yang menjaga lebih memproteksi pembuluh darah ya, terutama pembuluh darah arteri. Nah, pada saat sudah menopause, perempuan ini risikonya sama dengan laki-laki. Jadi hati-hati pada perempuan-perempuan, wanita-wanita yang mulai menopause, kita ekstra lebih menjaga ya. Yang ketiga adalah genetik. Nah, kalau untuk gen ini sendiri memang itu memang sudah tidak bisa kita rubah ya. Artinya kalau orang tua, ayah kandung, ibu kandung atau keluarga kandung yang memiliki riwayat penyakit jantung koroner, terutama kita bilang di bawah usia 55 tahun ke bawah, dia sudah terdeteksi tanpa ada faktor risiko yang jelas seperti dia misalnya tidak merokok, tiba-tiba dia punya serangan. Nah, itu faktor genetiknya kuat. Nah, itu harus lebih waspada. Nah, faktor-faktor lain yang kita anggap tuh bisa dirubah tuh yang didapat, artinya tuh karena gaya hidup ya, kayak diabetes, hypertension, terus lalu kolesterol yang tinggi. Terutama kalau kolesterol ini yang kita highlight adalah kolesterol yang LDL ya. Jadi kolesterol itu ada kolesterol LDL, HDL, dan triglyceridnya. Kita menjadi primary adalah yang LDL. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Jangan cuma kolesterol totalnya saja yang diperhatikan, tapi juga kita harus memperhatikan kolesterol terutama yang LDL. Nah, LDL juga nanti ada target-targetnya sesuai dengan bagaimana stratifikasi risiko tiap individu. Dia risikonya misalnya punya hipertensi, target LDL-nya berapa, itu ada targetnya tersendiri. Tentunya konsultasi harus dengan nanti dengan dokter, bisa konsultasi dengan dokternya masing-masing. Nah, intinya sebenarnya selain dari faktor-faktor yang tersebut, ada juga faktor yang
tidak bisa diukur ya, seperti kayak stres ya, bagaimana kualitas tidurnya dan lain-lain, itu juga sangat mempengaruhi bagaimana untuk meningkatkan risiko penyakit jantung koroner. Jadi itu sih yang paling penting adalah kita menjaga bagaimana faktor risiko itu kita minimalkan, dan setiap kali kalau bisa kita melakukan medical check up untuk diri kita sendiri untuk mengetahui risiko kita sampai di mana, untuk menghindari atau mencegah penyakit jantung koroner itu bertambah atau mungkin berkembang menjadi suatu progresivitas penyakit yang berat. Kira-kira seperti itu sih. Jadi mungkin highlight itu saja yang sekilas saja tentang penyakit jantung koroner. Terima kasih Dr. Erika atas pemaparan materinya yang sangat mudah dimengerti ya. Baik, sebelum nanti kita selanjutnya akan langsung ke Dr. Raples untuk materi selanjutnya, namun untuk sahabat IHC jangan lupa untuk mempersiapkan pertanyaan ya sebelum kita masuk ke sesi berikutnya. Oke, baik, kepada Dr. Raples, spesialis bedah torak dan kardiovaskuler, dipersilakan dok. Baik, terima kasih banyak Dr. Erika. Salam ketemu lagi ya dok. Ya, jadi memang menyambung dari yang dari Dr. Erika sampaikan, memang untuk penyakit jantung koroner ini juga bahkan selama saya jadi PPDS itu kami pernah melakukan CABG usia 30-an tahun ya, laki-laki dengan riwayat obesitas dan gula. Ya, jadi kita lakukan bypass. Jadi memang untuk tata laksana jantung koroner itu pertama melakukan pemeriksaan dulu ke dokter spesialis jantung yang ada di rumah sakit. Kebetulan kan kita IHC Group ini sudah memiliki 4 Center of Excellence ya untuk kardiak, yang dimana dari keempat itu mungkin salah satunya di Rumah Sakit Pertamina Pusat, di PHC Surabaya, di Rumah Sakit Pelni, dan di Rumah Sakit Pusat Jantung Otak di Makassar ya. Dr. Erika dan teman-teman sobat IHC doakan agar pembangunan pusat jantung terpadu di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan segera dibangun ya oleh manajemen, sehingga nanti kita bisa melakukan pembedahan jantung terbuka di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. Jadi memang untuk sebelum tata laksana itu harus diperiksa dulu, melakukan EKG, kemudian diberikan obat-obatan. Setelah itu misalnya kalau misalkan ada sumbatan di pembuluh darah koroner, mungkin bisa dilakukan intervensi menggunakan PCI atau menggunakan ring atau cincin seperti itu. Jadi kalau misalnya pembuluh darah di jantung kita itu ada 3 pembuluh darah, kalau mungkin sudah 3-tiganya terkena dan lesi stenosisnya, penyumbatannya itu banyak, mungkin akan dirujuk ke BTKV atau ke bedah jantung untuk dilakukan pembedahan jantung terbuka dengan teknik CABG. Untuk teknik CABG sendiri ini sudah banyak berkembang, ada yang konvensional CABG atau ada yang minimal invasif menggunakan teknik off pump. Jadi kalau CABG yang konvensional itu kita masih harus menghentikan jantungnya, baru kita mencangkokkan pembuluh darah baru yang biasa kita ambil dari dada, kaki kanan, kaki kiri, kita cangkokkan ke pembuluh darah yang tersumbat. Jadi pada intinya untuk CABG sendiri itu sumbatannya itu tetap masih akan ada, tapi kita akan membuat bypass baru, jalan baru, sehingga otot-otot di ujung-ujung pembuluh darah itu masih mendapatkan darah yang baik dari aorta seperti itu. Untuk tekniknya sendiri saya bilang tadi konvensional, ada yang CABG dengan kita memberhentikan jantung selama berhenti dan paru berhenti akan di take over oleh heart lung machine atau mesin jantung paru yang dikemudikan oleh perfusionis. Nah, untuk teknik yang sedang berkembang, yang lagi berkembang ini yang minimal invasif menggunakan teknik off pump. Jadi jantungnya tetap berdetak, tapi heart rate-nya kita bikin tidak terlalu tinggi, sehingga kita bisa menjahitkan pembuluh darah barunya di jantungnya tersebut. Namun untuk mengetahui apakah ada memang gangguan atau masalah jantung, memang segera harus konsultasikan jika ada nyeri dada, keringat dingin semua, atau nyeri tulang punggung belakang sampai ke leher gitu, memang segera harus konsultasikan ke dokter kardiologi setempat. Apalagi IHC sendiri sudah memiliki 4 Center of Excellence jantung heart center yang ada di Rumah Sakit Pusat Pertamina, di Rumah Sakit Pelni Surabaya, di Rumah Sakit PHC Surabaya, dan di RSPOJ. Dan mungkin yang kelima, mungkin kita doakan sama-sama supaya bisa ada di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. Mohon bantuan doanya Dr. Erika. Harus ada kan mau jadi ibu kota ya dok ya. Jadi pasti. Siap Dr. Erika. Selanjutnya ya dok ya. Oke. Baik, terima kasih kepada Dr. Raples SPBDKP yang telah memaparkan materinya. Di acara berikutnya kita akan ada beberapa pertanyaan nih dok. Ini sebenarnya udah ada beberapa pertanyaan yang masuk dok.
Ya, kita langsung saja dok ya. Nah, yang pertama untuk dokter Erika dok, ini ada pertanyaan. Apa saja sih gejala nyeri dada akibat jantung koroner dok, sama nyeri dada yang bukan dari jantung koroner dok? Tolong dijelaskan dok. Ya betul, tadi saya belum sempat jelasin gejala-gejala penyakit jantung koroner ya. Jadi sebenarnya penyakit jantung koroner itu betul gejalanya salah satunya adalah paling sering adalah nyeri dada ya. Tapi memang nyeri dada di sini memang ada yang kita bilang tipikal untuk kita atau kecurigaan kita kuat untuk suatu penyakit jantung koroner. Apa sih sebenarnya kalau misalnya nyeri dada yang kita anggap tipikal atau misalnya cukup mencurigakan ke arah jantung koroner itu biasanya nyeri dadanya sebelah kiri atau tengah agak ke kiri, lalu dia biasanya tercetus dengan aktivitas. Jadi saat kita aktivitas atau pasien itu aktivitas, dia timbul keluhannya lalu berkurang dengan istirahat. Nah biasanya juga keluhan itu kualitasnya itu biasanya nyeri dadanya rasanya lebih ke seperti ditekan ya, atau tumpul, jadi kayak ditekan, rasa ditindih, di berat gitu ya kadang-kadang. Cuman kalau ada juga yang kalau misalnya nyerinya kayak ada yang panas gitu ya, jadi nyerinya itu tumpul gitu, jadi bukan yang kayak tersayat-sayat juga bisa, tapi itu jarang sebenarnya. Lalu biasanya dia keluhannya ini tadi sih bilang membaik dengan istirahat ya. Terus lalu apalagi respon dengan biasanya dengan diberikan obat yang di bawah lidah. Nah itu biasanya cukup khas untuk suatu penyakit jantung koroner. Nah kalau penjalarannya bisa ke rahang, bisa ke tangan, bisa ke punggung. Nah cara untuk membedakan dengan nyeri dada dan nyeri dada yang lain, karena nyeri dada ada organ kan di dada itu juga ada organ otot, ada kalau misalnya wanita ada payudara, lalu juga kadang-kadang paru ya dekat dengan situ. Nah yang paling sering juga suka disalahartikan dengan lambung ya. Jadi betul lambung ini agak-agak gejala GERD itu kadang-kadang suka tumpang tindih atau overlapping dengan angina atau nyeri dada karena jantung. Nah, cara membedakannya seperti apa? Kadang-kadang kita memang kalau mendapatkan gejala yang tadi saya katakan, tercetus saat aktivitas, lalu berat, istirahat membaik, dia nggak bisa lokalisir, misalnya nggak bisa tunjuk pakai satu jari. Biasanya kalau bisa tunjuk pakai satu jari itu lebih ke otot, jadi dia bisa nyeri kita bilang tuh nyeri di luar ya, jadi dia bisa menunjuk dengan satu jari. Kalau jantung itu dia lebih ke tidak bisa pointing finger, jadi dia akan menunjuk dengan 5 jari dan sebagainya. Nah tapi kadang-kadang juga ada pada saat di lapangan ataupun pada kenyataan sehari-hari keluhannya tidak sekhas itu. Nah biasanya untuk membedakan kita akan lihat karakteristik pasiennya. Jadi contoh, pasien-pasien yang mempunyai faktor risiko yang tinggi, yang banyak, misalnya punya diabetes, punya hypertension, lalu kolesterolnya tinggi, usianya sudah mungkin di atas masuk usia 50 tahun, dia dengan faktor risiko yang kita grading ternyata dia mungkin masuk faktor risiko yang high risk untuk terjadi penyakit jantung koroner. Lalu dia ada keluhan-keluhan yang mungkin keluhannya nggak terlalu jelas seperti yang dikatakan tadi saya bilang gitu, tidak terlalu khas untuk jantung, malah cenderung kayaknya kayak lambung deh, GERD gitu. Tapi kita juga harus lihat bahwa chance untuk penyakit jantung koroner itu ada. Kadang-kadang keluhannya overlapping, terutama pada usia tua, wanita, dan orang diabetes. Nah, saran saya pada kelompok-kelompok yang seperti ini, yang keluhannya tidak jelas, sebaiknya diperiksakan dulu jantungnya. Dipastikan bahwa keluhan itu bukan berasal dari jantung. Ada pemeriksaan-pemeriksaan, salah satunya adalah treadmill test ya, sehingga bisa membedakan apakah ini dari jantung atau bukan. Sehingga kita benar-benar bisa membedakan keluhan sehingga bisa dapat tindak lanjuti gitu. Jadi banyak sekali yang overlapping, ini GERD aja, ternyata selama ini dia merupakan sakit jantung, atau kebalik, dianggap sakit jantung ternyata GERD. Jadi sehingga ada pemeriksaan yang untuk memastikan itu agar lebih lanjut. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih, semoga menjawab ya kepada sahabat IHC ya. Jadi intinya kalau mengalami gejala seperti yang diterangkan oleh Dokter Erika, sahabat bisa langsung ke IGD saja ya. Oke. Terus ini ada pertanyaan lagi nih dok. Ini untuk Dokter Raffles ya dok. Dok, ini ada pertanyaan. Bagaimana dok kalau seandainya ada pasien
disarankan dari dokter jantung untuk dilakukan CABG, namun pasien itu menolak. Apakah ada opsi lain dok atau alternatif lain yang disarankan dok? Baik, terima kasih dokter. Oke, tentunya sebelum kita membahas CABG, jadi indikasi CABG sendiri itu tentunya untuk sesuai biasanya kita menggunakan ESC atau AHA guidelines. Jadi untuk kasus-kasus yang memang lesinya atau penyumbatannya sudah banyak, memang itu antara CABG dengan obat-obatan tentu akan lebih bagus dilakukan CABG atau dilakukan intervensi. Jadi memang ketika memang sudah seorang ahli jantung sudah menyarankan untuk dilakukan CABG, tentunya dari dokter tersebut pasti akan sudah memikirkan matang dan tidak ininya tentu akan lebih bermanfaat dilakukan bypass dibandingkan dipasang ring. Tentunya kalau memasang ring mungkin bisa jadi 5 atau bisa jadi 6, tentu kan itu resikonya juga lebih tinggi seperti itu. Jadi memang kalau untuk lesi-lesi yang banyak diffuse sampai ke ujung pembuluh darah itu memang lebih bagus disarankan dengan CABG. Tentunya itu nanti sebelum dilakukan CABG itu akan dilakukan angiografi. Jadi nanti dari tim ahli jantung akan menilai apakah bisa dilakukan intervensi menggunakan ring atau kalau lesinya sudah banyak memang disarankan untuk menggunakan CABG seperti itu. Jadi kalau memang pasien menolak tentunya bisa saja kita lakukan pemasangan stent atau dengan pemberian obat-obat medikamentosa seperti pengencer darah, pengontrol heart rate dan sebagainya. Nanti itu langsung diberikan oleh dokter jantung, karena memang kita di bidang sebagai Center of Excellence ini, di bidang heart center ini memang kita tidak individual. Jadi untuk jantung dan SPBTKV itu akan selalu melakukan namanya konferensi koroner yang dimana nanti akan dokter bedah jantung, dokter anestesi, dokter ICU akan berkumpul di rapat tersebut, akan memutuskan tindakan apa yang paling tepat untuk lesi yang dimiliki pasien tersebut, sehingga apa keputusan yang tepat itu akan kita sampaikan ke pasien seperti itu. Oke, baik, terima kasih dokter atas pemaparannya. Ini ada pertanyaan lagi dok, untuk dokter Erika dok. Ini bila kita kurang tidur, apakah itu dampak resiko untuk bisa mengalami serangan jantung juga dok? Mohon dijelaskan dok. Ya, betul sekali. Jadi tidur itu juga sangat penting, tadi saya bilang ya. Jadi ada faktor kita bilang kadang-kadang banyak orang yang tidak terlalu aware dengan kualitas tidurnya. Padahal kualitas tidur itu sangat mempengaruhi kesehatan jantung ya. Jadi salah satu penyebab penting dari penyakit pembuluh darah koroner atau penyakit metabolik itu yang berhubungan dengan penyakit jantung koroner atau hipertensi, diabetes itu karena kualitas tidur yang tidak baik. Sehingga itu pada saat, jadi kita di tubuh kita ini ada, kita yang bilang irama sikardian ya, sikardian rhythm kita bilang. Nah, itu ada memang sudah terbentuk di tubuh kita itu memang pada saat kita tidur malam itu ya hormon-hormon yang katekolamin, hormon-hormon yang meningkatkan tekanan darah, gula darah dan semua itu akan menurun seharusnya. Pada saat kita tidak tidur dengan benar atau misalnya begadang ataupun yang kita melakukan pekerjaan yang misalnya orang-orang dengan pekerjaan night shift, ya tentunya itu akan menabrak irama sikardian atau irama dasar tubuh manusia. Nah, pada kondisi yang seperti ini, lama-kelamaan dalam kondisi kronik ya terus-menerus itu akan meningkatkan yaitu gangguan keseimbangan sehingga meningkatkan risiko penyakit metabolik seperti hypertension, kolesterol yang menjadi tinggi, diabetes, yang ujung-ujungnya akhirnya akan menjadi suatu berkembang menjadi suatu proses aterosklerosis yaitu penyakit jantung koroner. Jadi kualitas tidur itu sangat penting. Makanya kenapa tidak tidur, betul sekali kalau ada mitos yang kalau ada kata-kata yang bilang apakah tidur siang bisa menggantikan tidur malam, itu tidak bisa. Jadi tetap tidur malam itu penting ya. Jadi tidak bisa misalnya tidak tidur malam lalu diganti ke tidur siang. Itu sama kan dok, tidur sama-sama 5 jam. Tapi secara pola hormonal di tubuh kita ataupun segala ya hormon, irama jantung dan semuanya itu tidak bisa digantikan ke siang gitu. Jadi memang sudah dalam basal ritmenya seperti itu. Jadi tidur malam itu sangat penting untuk kesehatan jantung.
Betul sekali dokter. Jadi kadang-kadang ada yang ngomong juga ya dok ya, kalau orang nggak tidur malam, oh saya tidur siang 2 jam, kan kata-katanya 2 jam tidur siang itu sama dengan 4 jam tidur malam. Nah itu mitos banget ya. Itu nggak Tetap bisa kualitas dibalas tidur gitu. malam itu tetap kualitas tidur malam itu merupakan kunci dok ya. Iya, betul. Luar biasa sekali dokter Erika. Ya baik, dokter, ini ada pertanyaan lagi dok kepada dokter Raffles dok. Ini ada pertanyaan dok dari sahabat IHC dok. Ini pertanyaannya, dok, maksud operasi CABG itu seperti apa sih? Kami kan dari orang awam jadi tidak mengerti dok. Jadi mohon diterangkan cara apa sih dok? Oke, tentunya sebelum kita membahas CABG, jadi indikasi CABG sendiri itu tentunya untuk sesuai biasanya kita menggunakan ISC atau AHA guidelines. Jadi untuk kasus-kasus yang memang lesinya atau penyumbatannya sudah banyak, memang itu antara CABG dengan obat-obatan tentu akan lebih bagus dilakukan CABG atau dilakukan intervensi. Jadi memang ketika memang sudah seorang ahli jantung sudah menyarankan untuk dilakukan CABG, tentunya dari dokter tersebut pasti akan sudah memikirkan matang dan tidak ininya tentu akan lebih bermanfaat dilakukan bypass dibandingkan dipasang ring. Tentunya kalau memasang ring mungkin bisa jadi 5 atau bisa jadi 6, tentu kan itu resikonya juga lebih tinggi seperti itu. Jadi memang kalau untuk lesi-lesi yang banyak diffuse sampai ke ujung pembuluh darah itu memang lebih bagus disarankan dengan CABG. Tentunya itu nanti sebelum dilakukan CABG itu akan dilakukan angiografi. Jadi nanti dari tim ahli jantung akan menilai apakah bisa dilakukan intervensi menggunakan ring, atau kalau lesinya sudah banyak memang disarankan untuk menggunakan CABG seperti itu. Jadi kalau memang pasien menolak, tentunya bisa saja kita lakukan pemasangan stent atau dengan pemberian obat-obat medikamentosa seperti itu, seperti pengencer darah, pengontrol heart rate dan sebagainya. Nanti itu langsung diberikan oleh dokter jantung, karena memang kita di bidang sebagai Center of Excellence ini, di bidang heart center ini memang kita tidak individual. Jadi untuk jantung dan SPBTKV itu akan selalu melakukan namanya konferensi koroner, yang dimana nanti akan dokter bedah jantung, dokter anestesi, dokter ICU akan berkumpul di rapat tersebut, akan memutuskan tindakan apa yang paling tepat untuk lesi yang dimiliki pasien tersebut, sehingga apa keputusan yang tepat itu akan kita sampaikan ke pasien seperti itu. Jadi saya coba tambahin sedikit ya Dokter Sibro, mungkin yang perlu kita jelaskan adalah saat kita ada pasien terdiagnosis penyakit jantung koroner gitu ya. Nah, pada saat kita terdiagnosis penyakit jantung koroner itu nggak semua kita lakukan tindakan. Itu dulu yang pertama. Jadi tergantung misalnya modalitas untuk kita. Jadi gini, untuk tahu orang itu punya penyakit jantung koroner atau tidak, sebenarnya untuk melihat apakah ada penyumbatan di pembuluh darah koroner itu sebenarnya caranya 2. Yang pertama CT scan, yang kedua angiografi koroner. Jadi tahapannya itu seperti itu dulu. Nah, ada lagi tahapan diagnostik awal-awal seperti EKG, treadmill. Nah, itu untuk ujung-ujungnya nanti kita akan menentukan dia butuh CT scan atau butuh kateter atau tidak. Nah, dari situ nanti akan dilihat pembuluh darahnya. Betul tadi kata Dokter Raffles bahwa ada 3 pembuluh darah koroner di tubuh kita. Nanti akan dilihat adakah penyumbatannya berapa persen di pembuluh darah yang mana dan seberapa berat derajatnya. Kalau misalnya penyumbatannya itu di bawah 70% dan tergantung lesinya di pangkal, apa di ujung, apa di mana posisinya, apa di cabang, ada pembuluh darah utama. Nah, itu akan menentukan apakah perlu dilakukan tindakan selanjutnya atau tidak. Nah, tindakan selanjutnya itu apa? Tindakan selanjutnya adalah revaskularisasi yang kita bilang. Revaskularisasi itu intinya adalah membuka aliran. Membuka aliran itu ada 2 cara, dengan kateter, dengan dilakukan pemasangan cincin balon dan pasang cincin, dan yang kedua adalah oleh dokter Raffles, dokter bedah, yaitu kalau sudah tidak kita bisa lakukan lagi pemasangan cincin di tempat pembuluh darah yang native-nya aslinya, itu dibikin bypass pembuluh darah jalur baru sama dokter bedah. Nah, tentunya tidak semua lesi kita lakukan seperti itu. Jadi hanya lesi-lesi yang betul kata dokter Raffles, biasanya kalau misalnya penyumbatannya yang kita lakukan tindakan tuh lebih dari 70%. Nah, dari situ biasanya kita akan kateter kita lihat dia lesinya bisa nggak dipasang cincin. Kalau dia tidak bisa lagi atau tidak memungkinkan dipasang cincin, gagal dilakukan pemasangan cincin, ataupun terlalu banyak kita harus pasang cincin, karena semakin banyak pasang cincin semakin resiko untuk menyumbatnya semakin besar.
tidak efektif dan terlalu biayanya terlalu tinggi dan semuanya, dan melihat lagi bahwa bagaimana kondisi pasiennya, karena saat dilakukan pemasangan cincin itu ada kontrasnya, ada radiasi, sehingga itu jadi pertimbangan juga. Nah, saat kita dokter jantung memutuskan bahwa ini harus dibuka pembuluh darahnya, dia butuh aliran, tapi dokter jantung sudah tidak bisa melakukan intervensi ataupun melakukan pemasangan cincin, barulah kami biasanya rujuk ke dokter bedah untuk dilakukan pertimbangan bypass. Nah, dari situ baru akan dilakukan konferensi bedah, betul kata dokter Afristein. Jadi tidak semua lesi dilakukan tindakan, jadi hanya tahapan-tahapannya kira-kira seperti itu, dokter Siva. Jadi kalau di RSPP udah rutin ini ya dok ya, udah konferensi koroner udah tiap minggu ya dok? Apa? Kalau di RSPP konferensi koroner sudah setiap minggu ya dok ya? Luar biasa. Iya dok. Ya segera ya dok di Balikpapan. Amin dok, ya. saya sangat berkerinduan nih dok untuk segera bisa melakukan pembedahan jantung terbuka dok di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan dok. Sebentar lagi dok. Amin dok. Oke, baik, terima kasih dok atas pemaparannya dok. Ini kita banyak banget ya dok ya pertanyaan ya, mudah-mudahan terjawab semuanya dok ya. Baik dok, dokter ini ada pertanyaan juga dok dari sahabat IHC dok. Ini pertanyaannya, dok saya itu punya tensi cenderung rendah. Saya baca-baca googling, itu merupakan salah satu juga pada penyakit jantung dok. Namun sampai saat ini saya tidak ada keluhan dok gitu. Sekitar kalau saya di tenis sekitar 90/60-an dok, dan saya tidak merasakan apa-apa dok. Bagaimana, apakah saya itu terkena jantung atau tidak dok? Mohon dijelaskan dok. Oke. Jadi maksudnya tensinya 90/60, apakah nggak ada keluhan, no symptom, apakah penyakit jantung atau bukan? Ya, tentunya kalau misalnya nggak ada temuan-temuan lain, ya kita bilang kalau misalnya tensi masih 90/60, di atas 90, tanpa ada tanda-tanda hipoperfusi. Hipoperfusi itu artinya tidak pusing, tidak ada gejala kayak gelap, tangan akral ujung-ujung jari hangat, itu artinya masih cukup. Artinya dengan tensi 90/60 itu masih mensupport semua kita bilang hemodinamik tuh alirannya masih baik, jadi ya nggak perlu dikhawatirin. Intinya kalau tidak ada keluhan itu normal, di atas 90/60 itu masih nggak apa-apa. Nah, yang perlu diperhatikan kalau tensi 90/60 tapi ada keluhan, misalnya suka pingsan, terus dia jadi dizzy ya, jadi goyang. Nah, itu baru dianggap apakah memang tensinya itu yang menyebabkan keluhan tersebut atau mungkin ada sebab lain. Kira-kira harus dicari tahu sih, seperti itu. Oke, dokter, ini yang paling sering dok pada penyakit jantung itu resikonya apa aja sih dok, dan cara mengenali kita, gimana sih cara kita untuk menghindari risiko seperti itu dok? Gitu. Siap, mungkin izin dok, yang seperti tadi dokter Erika sudah sampaikan bahwa memang ada yang dua yang harus kata kunci dari modifikasi gaya hidup, ada yang bisa dimodifikasi dan tidak modifikasi. Tentunya yang harus dicegah yang adalah yang bisa dimodifikasi. Tentunya jika pasien-pasien tersebut memiliki penyakit hipertensi, tentunya harus mengurangi makan garam-garaman, minum obat hipertensi secara rutin dan teratur. Jika ada orang sakit diabetes mellitus atau sakit gula, tentu harus mengontrol gula-gulanya dengan melakukan modifikasi apa yang dimakan, olahraga 3 kali seminggu minimal 30-60 menit ya. Jadi dengan lifestyle tersebut yang bisa kita modifikasi yang buruk tersebut tentunya akan menurunkan resiko terjadinya penyakit jantung koroner. Dan utamanya juga adalah istirahat yang cukup. Jika kita sudah melakukan olahraga, kontrol makan, tahu-taunya dia begadang, oh saya nggak bisa tidur dok, saya insomnia, saya tidur jam 4, bangun jam 6, nanti tidur lagi jam 8, saya hantam nanti menggantikan jam malam, saya itu tidak benar. Jadi memang tetap tidur pada malam hari itu adalah salah satu yang juga mempengaruhi orang bisa terjadinya penyakit jantung koroner pada diri kita, seperti itu. Ya, baik dok, dan intinya jangan menunggu sampai ada gejala dok ya. Lebih baik kita ngecek dengan medical check up mungkin ya dok ya. Betul, tapi kalau sudah kena pun jangan khawatir. IHC Pertamedika memiliki banyak center of excellence jantung ya. Kalau di Jakarta ada RSPP, ada Pelni, di Balikpapan ada Rumah Sakit Balikpapan, di Surabaya ada PHC ya. Jadi sobat-sobat IHC Pertamedika jangan khawatir bahwa Rumah Sakit Pertamedika itu sudah bisa menangani
namanya menangani suatu penyakit jantung itu sampai holistik, sampai paripurna, bisa menyelesaikan semuanya. Terima kasih dokter. Berhubung waktu kita sudah habis dok, ya mungkin kita akan akhiri ya dok ya. Sebelumnya nanti untuk sahabat IHC jangan lupa tetap ingat pesan dari dokter Raffles dan dokter Erika, jangan menunggu ada gejala. Kalau bisa cek ya, bisa untuk yang daerah Jakarta juga IHC kita sudah menyebar di mana-mana ya, terutama untuk daerah Jakarta itu di Rumah Sakit Pusat Pertamina ya, bisa hubungi juga di kontak kami di 150442. Untuk informasi lebih lanjut nanti bisa kunjungi juga website kami, dan edukasi-edukasi terkait kesehatan bisa kunjungi juga IG kami ya. Oke, kita akhiri ya acara berbincang seputar jantung ini dok ya. Baik, terima kasih, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.